Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo sahabat Eljon semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Eljon TV, masih dalam program Indonesia Tourism Forum, dan masih dengan tema yang sama, How Hotels Survive During the Pandemic. Nah, bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Aditya Maulana, selaku General Manager Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang. Halo Pak Adit. Halo, selamat siang, kembali lagi dengan saya. Oke nih, nah tadi kita di awal udah ngebahas banyak banget gimana caranya Hotel Sahid ini survive gitu ya, dan hotel-hotel lainnya survive di masa-masa pandemi seperti sekarang. Dan sekarang saya mau ngebahas lebih ke mungkin kenapa sih Hotel Sahid ini bisa dijadikan, bisa mendapatkan rating bintang 5 ya Pak? Hotel Sahid ini kan adalah satu-satunya hotel berbintang 5 di Cikarang nih, boleh diceritakan nggak sih Pak, keunggulan hotelnya ini apa sih? Oke, kenapa dinobatkan bintang 5? Yang pasti karena fasilitas hotel kita yang cukup banyak ya.
Kita ada fasilitas kolam renang, restoran, ada restoran Jepang, kemudian ada lapangan tenis. Tadi saya bilang ada 2 lapangan tenis, kemudian kualifikasinya, asesmennya dulu masuk, karena kan dulu tahun 94 kita diresmikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa kita masuk kualifikasi bintang 5 dengan fasilitas yang cukup banyak, dan luas hotel kita 2,2 hektar ya Mbak. Jadi memang cukup luas konsepnya, karena lahan parkir yang cukup luas, kemudian garden atau taman yang cukup luas. Kalau kamarnya itu sendiri hanya 151 kamar sebenarnya. Cuma karena fasilitasnya yang mumpuni, yang memadai, sehingga alhamdulillah kita dikategorikan hotel bintang 5. Seperti itu, Mbak Lawar. Oke Pak, nah boleh tahu nggak sih Pak range harga hotel site ini dari yang termurah sampai yang termahal itu seperti apa, dan fasilitasnya didapatkan juga dari mungkin yang kamar paling murah sampai kamar yang paling mahal itu seperti apa? Ya, kita ada yang pertama ingin saya jelaskan tipe kamar dulu ya. Kita ada 5 tipe kamar Mbak. Kita mulai dari deluxe, kemudian suite, kemudian prince suite, kemudian ada villa club, dan villa suite. Nah, jadi konsep hotel kita itu ada 2 macam, satu building, gedung, yang satunya lagi itu ada villa. Ya gitu. Jadi villanya yang cukup diminati oleh tamu-tamu Jepang biasanya. Jadi terpisah, dia bukan di gedung. Nah, kalau di gedungnya itu sendiri kita ada deluxe tadi, kemudian ada suite dan prince suite. Nah, untuk harganya range-nya kita mulai di Rp750.000 yang deluxe, kemudian mengikuti ada suite dan lain-lain yang tertinggi di harga Rp2.500.000. Tapi pada saat ini karena COVID sekali lagi, dan saya harus menyesuaikan dengan kompetitor, karena memang di hotel-hotel sekitar jualnya ya di bawah kami ya, sehingga kami tentunya harus menyesuaikan. Kita kasih special rate atau diskon khusus. Itu harga yang tertera yang untuk walk-in ya Mbak. Tentunya kan kita punya berbagai macam source of business ya, atau dari mana dia membooking. Kalau memang dari OTA tentunya harganya beda lagi. Kemudian juga kita ada harga-harga corporate, tentunya kita ada harga kontrak juga dengan beberapa perusahaan. Pada dasarnya saya menerapkan fleksibilitas harga Mbak, tergantung nanti bagaimana atau seserius apa si customer tertarik dengan hotel kami, tergantung dari jumlah kamar, tergantung dari jumlah pax, seperti itu. Tapi tentunya ada pakem-pakem harga yang kita yang kita seragamkan, yang kita standarkan seperti itu. Oke, nah tadi di awal Bapak sempat menyebutkan juga di Sahid ini ada fasilitas gym ya Pak. Selain fasilitas gym, ada fasilitas lain seperti spa misalnya Pak, atau yang lain-lain? Kita ada sport club ya. Sport club itu tentunya ada fitness, aerobik, yoga, swimming pool, tennis court, kemudian sauna, whirlpool, spa juga ada. Namun karena memang COVID sekali lagi, ada beberapa fasilitas yang kita akhirnya tutup terlebih dahulu, seperti sauna dan whirlpool ya, karena berhubungan dengan distancing ya. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Tapi kalau normal itu kita akan buka kembali. Nah, itu sangat ramai diminati oleh customer di sini. Yang masih jalan adalah fitness dan aerobik. Spa-nya ada, tergantung request saja. Oke, menarik sekali ya Pak. Ternyata fasilitasnya memang sebanyak itu, dan that's why hotel site ini bisa dijadikan sebagai hotel bintang 5. Nah, apa sih Pak yang membedakan hotel site ini dari sekarang dan juga dengan pada saat sebelum pandemi? Pasti ada perbedaan yang sangat-sangat terasa sekali. Itu apa ya Pak? Ya, yang pasti pada saat sebelum pandemi dari jumlah pekerja banyak ya Mbak, dari jumlah karyawan yang mungkin saya bisa bilang 1:1 ya perbandingannya. Karena COVID ini yang tadi kita diskusi di awal, karena harus ada program penghematan, sehingga dari sumber daya manusia yang juga kami kurangi. Karena kan dengan omset yang tidak terlalu tinggi, kita harus
mempertimbangkan pengeluaran juga. Jadi memang yang membedakan tadi yang saya sampaikan dari sisi jumlah orang, tapi tidak mempengaruhi kualitas pelayanan ya. Karena kalau kualitas pelayanan itu sendiri justru saya pikir lebih baik sekarang. Walaupun dengan jumlah orang yang lebih kurang, maksudnya lebih sedikit, tapi saya selalu memastikan tim saya di lapangan untuk melakukan pelayanan yang ekstra. Jadi istilahnya multi skill. Seorang security bisa juga membantu melayani tamu, seorang reception bisa juga melayani permintaan, misalnya ada permintaan lain, seorang waiter di restoran juga bisa melayani permintaan lain. Jadi memang multi skill. Jadi satu orang menghandle beberapa pekerjaan, dan itu yang harus kita lakukan. Tapi tidak mengurangi pelayanan sama sekali, karena saya terus memastikan program-program training yang konsisten seperti itu. Itu sih Mbak yang membedakan antara sebelum COVID sama sesudah COVID, pas COVID gitu maksudnya. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ini hal yang bagus ya Pak menurut saya, karena ini adalah kesempatan buat para karyawan belajar lebih dari satu hal gitu ya Pak, belajar hal-hal yang sebelumnya dia tidak lakukan gitu ya, bisa menambah pengalaman juga mungkin nanti untuk kedepannya gitu ya. Nah, betul Mbak. Menurut Bapak nih, strategi seperti apa sih yang harus dipersiapkan atau dilakukan khususnya nih Hotel Zahid dan juga mungkin hotel-hotel lain juga, apalagi di masa pandemi sekarang ini untuk membangkitkan lagi, itu strategi seperti apa sih sebenarnya yang paling tepat gitu? Yang pasti kita lakukan pendekatan lagi ke semua klien ya, karena kan kalau di sini banyaknya dari corporate, perusahaan-perusahaan, pemerintahan, sehingga yang saya terapkan ke teman-teman, strategi kita tidak berlebihan, hanya lebih kepada memaintain engagement dengan tim, engagement dengan klien. Kita datangi, kita diskusi lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian yang pasti sekarang demand daripada customer itu fokusnya pasti kebersihan, karena terkait dengan COVID kan. Sehingga strategi saya yang pasti, saya harus pastikan kebersihan di hotel ini terjaga dengan baik, karena berhubungan dengan virus tadi ya. Sehingga tamu-tamu pun, customer pun yakin bahwa check-in di Hotel Zahid itu kebersihannya terjaga. Yang kedua tadi, menjalin hubungan dengan klien-klien kita yang sudah lama dengan kita. Tentunya walaupun mereka belum kesini memberikan tamu, kita tetap menjalankan hubungan yang baik seperti itu. Tentunya saya pribadi selaku GM juga datang ke beberapa company untuk bersilaturahmi. Tentunya gini, challenge kita sekarang adalah tidak semua company mengizinkan kita untuk datang ke kantor mereka karena kan terkait COVID. Jadi harus memberikan bukti rapid, swab test, antigen dan lain-lain, sehingga kita harus buat itu dulu baru bisa datang. Nah, strategi yang saya lakukan yang lain adalah dari sisi tim sales marketing saya, walaupun kita tidak bisa datang ke klien langsung, tapi at least kita bisa melakukan telemarketing kan, telepon atau zaman sekarang sosial media sangat tools yang sangat ampuh untuk melakukan promosi dan penjualan, benar nggak? Benar banget, untuk membranding nama juga ya Pak. Yes, jadi dari sosial media pun saya akhirnya melakukan penetrasi. Itu yang sangat ampuh menurut saya. Nah, karena di Cikarang ini beberapa tahun terakhir banyak bermunculan hotel-hotel baru, sehingga saya juga harus kembali melakukan brand awareness ya, atau exposure terhadap hotel kami, produk kami. Akhirnya ya tadi saya bilang, saya bekerja sama dengan beberapa media, di sosial media juga saya lakukan beberapa postingan-postingan yang menarik, giveaway, dan lain-lain lah, banyak. Kemarin juga beberapa minggu lalu saya lakukan foto kontes. Jadi selain jualan, selain
telemarketing dan pendekatan per klien, yang tidak kalah pentingnya juga melakukan exposure dari sisi media, baik itu media cetak, media online, media elektronik. Seperti itu kira-kira strategi yang kami lakukan, Mbak Mawar. Iya benar sekali ya Pak, memang media itu memegang peran yang sangat penting ya, sangat penting sekali ya, apalagi penting banget buat kita membranding brandnya kita di sosial media misalnya ataupun media apapun lainnya karena pengaruhnya sangat-sangat besar banget dan memang kemarin terbukti bahwa semenjak COVID semuanya serba online, bahkan belanja pun yang sebelumnya orang selalu pergi ke supermarket, ke pasar tradisional, sekarang sudah ada belanja online gitu. Ini luar biasa sekali memang pengaruh media nih ya Pak. Betul, nah, betul. Kemarin ada kabar nih Pak, sempat heboh bahwa beberapa hotel di daerah Bandung ya, Jawa Barat itu dijual secara online. Nah, sebenarnya ini adalah jual hotel secara online. Ini sebenarnya hal yang wajar atau mungkin hal yang wow gitu Pak di masa pandemi seperti ini atau gimana nih menurut pandangan Bapak? Menurut pandangan saya pribadi sih, satu, jual beli hotel hal yang wajar. Kedua, karena yang tadi kita barusan diskusi bahwa transaksi penjualan melalui online zaman sekarang dengan produk apapun suatu hal yang normal ya. Jadi kalau kita dengar ada penjualan hotel melalui online, buat saya pribadi zaman sekarang ini adalah hal yang normal-normal saja, Pak. Seperti itu. Paling sampai situ aja sih saya bisa memberikan pandangan, karena kalau realnya detailnya seperti apa saya agak kurang paham ya. Alasan-alasannya. Tapi kalau Mbak tadi nanya normal atau tidak, menurut saya sih normal-normal saja orang menjual apapun melalui online, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya normal-normal aja ya Pak gitu ya penjualan hotel secara online ini, karena orang-orang di luar berpikir, mungkin orang-orang di luar tidak pernah mendengar gitu ya Pak, hotel dijual secara online gitu ya. Sama seperti barang-barang, kok jatuhnya jadi sama kayak barang-barang kecil, padahal hotel ini gede banget dan harganya juga lumayan gitu ya. Jadi sedikit membuat kaget dan sedikit membuat heboh, sempat heboh kemarin karena juga di dalam waktu yang bersamaan beberapa hotel gitu, ada sekitar 6 atau sampai 8 hotel kalau tidak salah itu dijual secara online di waktu yang bersamaan seperti itu. Saya pikir sih di awal aja ya online, kalau transaksi lebih detail saya pikir mereka akan tetap bertemu dan tetap transaksi langsung kalau saya pikir ya. Oke, tapi media yang digunakan adalah melalui sosial media gitu ya Pak, melalui e-commerce gitu ya. Bener-bener. Nah, ini lagi mungkin kembali ke pertanyaan awal lagi ya Pak, mungkin boleh dijelaskan lagi apakah ada protokol-protokol yang ditentukan Hotel Said sendiri nih, terutama untuk apabila ada orang yang mau menginap di Hotel Said, mungkin boleh dijelaskan lagi Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan, untuk tamu yang normal, tamu reguler ya, yang mau check-in di kita baik booking melalui telepon atau go show langsung, walk-in, itu kita tidak menanyakan hasil rapid atau swab test mereka. Kita hanya melakukan pengecekan suhu dan mereka diwajibkan mencuci tangan sebelum check-in. Jadi itu saja yang kita lakukan terhadap tamu-tamu reguler yang check-in di hotel kami. Tapi kami tidak melakukan, tidak meminta bukti antigen dan swab, gitu. Kecuali tamu-tamu karantina ya. Jadi kita masih melakukan hal yang sama dengan tamu-tamu lain atau tamu-tamu sebelum COVID. Cuma bedanya kita lakukan cek suhu dan mencuci tangan, itu saja paling Mbak. Oke, nah ini sekarang saya lebih mau ke mental mungkin ya Pak. Menurut pendapat Bapak nih, melihat pelaku-pelaku pebisnis yang lainnya juga, karena Bapak juga termasuk salah satu pelaku bisnis seperti itu ya Pak. Apakah sebenarnya COVID ini kalau dari penglihatan Bapak membuat para pelaku bisnis ini semakin semakin down gitu, atau sebenarnya malah sekarang sudah menjadi motivasi mungkin untuk mereka untuk bangkit gitu? Kalau kita ngomongin COVID memang never ending story lah ya Mbak ya. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya gini, ya mungkin orang-orang juga banyak yang sampaikan bahwa COVID nggak akan pernah selesai gitu ya, karena mungkin virus COVID ini kayak semacam dulu kita pernah dengar TBC dan lain-lain ya, mungkin ya. Jadi kalau saya sih melihatnya tergantung bagaimana kita bertahan gitu, gimana cara kita berpikir dan memiliki inovasi kreativitas di dalam mempertahankan semuanya seperti itu. Banyak kok, ada beberapa perusahaan-perusahaan atau usahawan atau siapapun yang akhirnya bertahan. Namun sayangnya kalau menurut saya, khususnya
kami bidang perhotelan atau hospitality umumnya adalah bisnis yang cukup terdampak yang sangat signifikan ya dari adanya pandemik ini gitu loh. Saya merasakan sekali di hampir di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Sehingga kalau memang COVID seperti ini terus, ya saya pikir ya kita harus berdamai dengan COVID-nya itu sendiri. Karena kita tidak bisa mengharapkan COVID hilang begitu saja kan. Jadi kalau pandangan saya sih tetap berkreasi, tetap berpikirkan inovasi-inovasi lain, berpikir keras ya, apalagi zaman sekarang memang online merupakan salah satu tools yang sangat diutamakan bagi semua bisnis, saya pikir tidak hanya hotel. Jadi saya pikir memaksimalkan online tadi menjadi satu senjata kita di dalam menjual produk, dan yang pasti dibarengi dengan kreativitas dan inovasi. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya saya pikir kita akan kalah gitu. Dan selalu selalu positif ya, selalu berpositif thinking lah. Karena kalau kita ngeluh, kalau kita banyak hal-hal yang tidak penting, negatif, kan akan berpengaruh ke imun kalau kata dokter ya. Jadi itu saja sih Mbak, kalau saya sih melihatnya. Oke Pak, yang paling penting adalah berpikiran positif, terus juga bangkit disertai kreativitas dan juga inovasi ya. Nah, ada nggak sih Pak kemarin program-program kayak misalnya kayak saya sendiri nih dari kita, karena kita juga bergerak di sektor pariwisata, banyak sekali kemarin program-program kita yang harus ditunda, bahkan ada beberapa yang memang harus dibatalkan. Nah, mungkin dari saya sendiri, apakah kemarin ada program gitu yang akan dijalankan, ide-ide yang mau dijalankan, terus kemudian karena pandemi akhirnya programnya terpaksa harus ditunda dulu atau mungkin bahkan dibatalkan? Ada nggak Pak? Ada sih, ada, teman tidak banyak ya, kayak semacam ya tadi saya juga mau mengadain program live musik, kemudian kemarin juga ada beberapa tamu sudah booking mau ngadain acara di pool sebulan 2 bulan lalu ya, di awal ya. Ya akhirnya di-cancel, ada wedding juga yang di-cancel karena mereka masih ragu. Kadang ada beberapa customer yang tanpa diperingatin pun mereka memiliki kekhawatiran yang tinggi ya, gitu loh. Ada beberapa orang yang saya lihat dengan COVID ini sangat paranoid jadinya. Ketemu orang aja takut gitu loh. Ketemu keramaian takut. Ada sebagian orang yang seperti itu, ada orang yang cuek aja gitu kan. Nah mungkin sebagian orang-orang yang seperti itu yang akhirnya menunda atau men-cancel acara-acara di kami. Ada, cuma tidak banyak sih Mbak. Ada. Jadi kita mengalami itu. Oke, nah Pak, ini mungkin untuk sebagai penutup ya Pak, kira-kira apa sih harapan Bapak dan juga mungkin pesan-pesan Bapak untuk pebisnis di luar sana, khususnya mungkin bisnis perhotelan nih Pak, untuk kita harapannya ke depannya seperti apa? Kalau harapan saya sih sebenarnya lebih ke pemerintah ya, bukan ke pebisnis. Oke. Ya tolong dipertimbangkan aja lah bahwa sekarang gini, COVID udah mulai berdamai dengan kita, sudah ada di tengah-tengah kita semua. Bukan kita tidak percaya, tapi kita tetap percaya adanya COVID, karena COVID sudah menimpa beberapa orang terdekat kami ya. Semua orang pasti ada yang pernah mengalami COVID. Cuman ya di sisi lain kita tetap harus hidup, kita tetap harus survive. Jadi memang poin saya adalah dari pihak pemerintah yang mungkin harus melakukan support lah ya. Karena kalau saya lihat dari kami pelaku bisnis pariwisata atau perhotelan, saya pikir sudah melakukan segala cara untuk bertahan ya. Namun yang saya harapkan mungkin ada peran serta support dari pemerintah. Mungkin dalam hal ini Kementerian Pariwisata ya. Kan menteri kita baru nih. Nah, mudah-mudahan bisa mensupport kita dari semua aspek ya. Kalau kita sih dari hotel, saya pikir sudah melakukan banyak cara. Tetaplah saya juga mengingatkan teman-teman semua tetap berusaha, jangan putus asa, karena usaha tidak mengkhianati hasil kan, seperti itu. Itu aja sih paling Mbak Mawar dari saya.
Amin ya Pak, amin. Sebenarnya harapan kita semua sama nih ya Pak, harapan kita semua, entah itu pebisnis ya, apapun pelajar, kita pun juga harapannya sama semua ya. Semoga pemerintah bisa turun tangan, cepat menyelesaikan semuanya, dan juga semoga harapannya adalah semoga kondisi kita bisa tetap membaik semakin ke depannya. Oke, baik Pak Adi, terima kasih banyak nih ya Pak, kita sudah berbincang bersama-sama, nggak terasa ternyata sudah 1 jam. Terima kasih. Iya, nggak terasa ternyata sudah 1 jam kita menemani sahabat Eljon semuanya. Maka dari itu kita harus pamit nih Pak. Tapi kita akan kembali lagi nanti minggu depan, tentunya dengan episode-episode yang terbaru. Jadi sahabat Eljon semuanya jangan sedih. Saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga Miss Tourism Metropolitan Internasional 2020-2021, dan juga narasumber kita Bapak Aditya Maulana selaku General Manager Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!